Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fatimah Nadia Eka Putri. Saya berasal dari S1 Teknologi Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan penelitian yang berjudul Pengaruh Gawai Terhadap Penurunan Kesehatan Mata pada Siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta tahun 2020. Latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini adalah teknologi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi, ditambah lagi saat ini kebanyakan orang tidak bisa lepas dari gawai, terutama para pelajar. Penggunaan gawai tersebut pula menimbulkan dampak negatif apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Penggunaan gadget yang salah seperti frekuensi penggunaan gadget yang berlebihan, posisi yang tidak benar, dan intensitas pencahayaan yang tidak baik akan berdampak terhadap penurunan tajam penglihatan. Gawai yang digunakan secara tidak sewajarnya menyebabkan penurunan kesehatan mata di kalangan remaja. Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh gawai terhadap penurunan kesehatan pada siswa. Dan yang kedua adalah apakah terdapat hubungan antara menatap gawai terlalu lama dengan penurunan kesehatan mata. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah yang pertama, mengetahui pengaruh gawai terhadap penurunan kesehatan mata pada siswa, dan yang kedua, mengetahui adakah hubungan antara menatap gawai terlalu lama dengan tingginya tingkat penurunan kesehatan mata. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu gawai. Gawai merupakan salah satu barang canggih yang menyajikan berbagai aplikasi baik itu jejaring sosial, media berita, dan juga hiburan bagi para pengguna. Hal ini diungkapkan oleh Harvianto seperti dikutip dalam Pertiwi. Pada penelitian dengan judul Hubungan Lamanya Pemakaian Gawai Elektronik Sebelum Tidur dengan Kualitas Tidur Mahasiswa Profesi Dokter Angkatan 2014-2015, disebutkan bahwa gawai elektronik atau smartphone memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia saat ini. Di masa ini, gawai mulai digunakan dalam bidang pendidikan, salah satunya sebagai media pembelajaran. Yang kedua, kita juga perlu tahu mengenai kesehatan mata. Mata yang sehat adalah mata yang memiliki penglihatan yang seimbang antara mata kanan dan mata kiri dan senantiasa terasa nyaman. Seorang yang memiliki mata yang sehat atau normal biasanya tidak memerlukan alat bantu penglihatan seperti kacamata. Ciri-ciri mata sehat diantaranya kelopak mata terang, kedudukan kedua belah mata simetris dan lurus, tidak bengkak, tidak berwarna merah, lapisan permukaan bola mata jernih, halus, dan rata. Dan selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa saja penurunan kesehatan mata. Tanda-tanda penurunan kesehatan mata antara lain adalah mata lelah, penglihatan buram, penglihatan ganda, pusing, mata kering, mata tidak dapat melihat atau fokus dengan jelas pada suatu area terbuka sehingga pandangan menjadi kabur, mata berair, mata silau, penglihatan berkurang perlahan-lahan, melihat benda halus terbang, bentuk benda yang dilihat berubah, nyeri pada mata, sakit kepala, dan mata cepat lelah saat membaca. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini. Yang pertama, dengan berkembangnya teknologi yang seiring dengan perkembangan globalisasi, maka akan banyak orang yang kecanduan dan tidak bisa mengontrol pemakaian gawai. Hal ini berhubungan dengan lamanya durasi dan kebiasaan pengguna gawai sehingga akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan mata. Hal tersebut akan membuat adanya pengaruh terhadap tingkat kesehatan mata, yaitu bisa saja tetap ataupun menurun. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, jenis penelitiannya digunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan lokasi dan waktunya adalah lokasi berada pada kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 8 Yogyakarta yang bertempat di Jalan Sidobali 1, Kecamatan Mujamuju, Kelurahan Umbaharjo, Yogyakarta. Sedangkan penelitian dilakukan pada Senin 11 Mei 2020. Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta kelas 10 MIPA 5 pada tahun 2020 yang seluruhnya berjumlah 36 siswa. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 33 siswa yang diambil menggunakan sampel random sampling. Variabel
Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama variabel bebas, yaitu durasi penggunaan gawai dan kebiasaan penggunaan gawai. Dan yang kedua variabel terikat, yaitu tingkat kesehatan mata yang diukur melalui munculnya gejala-gejala gangguan dalam penglihatan yang dialami subjek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa survei dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket atau kuesioner dalam bentuk Google Form yang akan dibagikan pada responden melalui media sosial berupa Line dan WhatsApp. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah statistik inferensial menggunakan uji korelasi. Data akan dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, editing, coding, pengujian, mendeskripsikan data, dan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan dengan scoring menggunakan pembagian uji normalitas dan uji korelasi. Setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tidak ada hubungan antara kebiasaan penggunaan gawai dengan penurunan kesehatan mata pada siswa kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 8 Yogyakarta. Dan yang kedua, tidak ada hubungan antara lama penggunaan gawai dengan penurunan kesehatan mata pada siswa kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 8 Yogyakarta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.